Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Seberapa minggu kemarin kita bicara dari ayat 11 sampai 18 tentang Maria Magdalena, seorang wanita yang mendapat kehormatan dari Tuhan untuk pertama kali menikmati sukacita ketika Tuhan Yesus bangkit. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih, Maria, minggu kemarin kita belajar bersama, ketika Tuhan datang padanya, menambahkan diri kepadanya, tapi dia tidak mengenalnya. Padahal waktu itu Tuhan tanya, siapa yang engkau cari? Saya sudah cerita ke saudara, saya sekarang tidak malu kalau orang tidak mengenal saya atau salah memahami saya. Jadi karena Maria juga ternyata Tuhannya aja dia lupa, dia kira Tuhannya itu tukang kebun. Ternyata waktu itu ada tukang kebunnya di sana. Ada tukang kebun di, jadi jangan kira cuma di apa sana. Apa yang di Kerawang itu? Yang mewah, yang saya rencana kalau saya ini juga di sana ada tempat di sana. Rencana. Tapi kan Tuhan Yesus datang mungkin tidak lama lagi dan kita terangkat, kita enggak di San Diego Hills. Ya. Di sana sudah ada kok. Di waktu itu, di waktu Tuhan Yesus mati, sudah ada yang jaga-jaga itu. Cuma saya nggak tahu dibayar berapa karena Tuhan Yesus itu dikuburkan di kuburan orang-orang kaya. Ya kan? Tuhan Yesus dikuburkan di kuburan orang kaya dan itu sebabnya dia dia di sana ada penjaga dan itu yang Maria tahu. Oh, Bapak penjaga ya? Bapak taruh di mana Tuhan saya? Gitu. Lalu Tuhan Yesus bilang dia, Maria. Yang saya bilang minggu lalu, Tuhan akan panggil namamu. Tuhan akan panggil namamu pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu nama-nama kita, satu persatu. Kalau kita berdoa, kita cuma Tuhan tolonglah saudara kami. Tapi Tuhan tahu itu maksud saudara siapa dia. Ya kan? Kalau saya adalah orang yang suka lupa nama orang lain. Saya suka lupa. Nama orang yang baru saya kenal, saya tuh susah ingat. Apalagi kalau namanya jarang saya dengar, saya suka lupa. Nah, Maria melupakan Tuhan, bukan melupakan sih sebenarnya, karena kesedihan itu membuat akhirnya dia tidak fokus. Padahal Tuhan sudah di samping dia tidak ingat. Nanti Tuhan panggil dia, Maria, baru Maria sadar. Nah, itu Maria Magdalena maksudnya ya. Tuhan bilang, jangan memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tugasmu adalah pergi, sampaikan kepada saudara-saudaraku, dan karena mereka juga membutuhkan aku. Saya bilang minggu lalu, kalau engkau bergantung pada Tuhan, kalau engkau bergantung, setiap saat kan kita bilang, kita harus bergantung pada Tuhan. Setiap orang yang bergantung pada Tuhan, adalah orang-orang yang seharusnya menjadi orang yang diutus Tuhan, untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Setiap orang yang berkata bahwa kita harus bergantung pada Tuhan seperti Maria Magdalena, maka orang-orang itu adalah orang yang harus pergi menyampaikan kepada orang lain bahwa Tuhan sudah bangkit. Jadi kalau saudara mau berdoa atau saya mau berdoa, Tuhan, biarlah saya selalu dapat bergantung padamu. Atau kita bilang kepada orang lain, tetap bergantung pada Tuhan ya. Orang itu harusnya menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan, seperti Maria. Oke. Sekarang di pasal 20, ayat 19 sampai 29, saya bagi dua saja, yaitu tentang orang-orang yang takut dan orang yang tidak percaya. Orang-orang yang takut itu para murid, ayat 19. Dan orang yang tidak percaya bernama Thomas. Seorang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Seorang yang tidak percaya dan sedikit sombong ketika dibilang begini, nggak mungkin lah gitu. Kecuali saya masukin jari saya, mencucukkan jari saya ke dalam bekas paku, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Ada orang, dua yang kita mau bahas itu. Mari kita mulai dari ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Sudah berkali-kali saya katakan, itu adalah hari Minggu.
Hari pertama minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kalau kita ada di posisi itu, kalau saya ada di posisi itu, saya juga takut. Kenapa? Tuhan Yesus saja yang membuat mujizat, mereka bunuh. Tuhan Yesus saja yang mereka tahu sebagai anak Allah, yang melakukan banyak hal, bukti bahwa dia adalah dari Allah, mereka gantung di kayu salib. Tidak heran kalau murid-murid dalam keadaan ketakutan. Bukan cuma sekali mereka ketakutan. Masih ingat ketika dia ada di tempat di danau, lalu datang ombak sangat keras, kencang ya. Apa ombak? Besar. Ombak besar, tofan di situ dan mereka ketakutan. Tuhan Yesus lagi tidur. Lalu mereka bangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, apakah engkau tidak peduli kami binasa? Tuhan bilang, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Jadi bukan cuma sekali murid-murid ketakutan. Nah, tidak. Banyak kali mereka takut. Banyak kali mereka takut. Dan kali ini ketakutan itu sudah sampai di puncak. Sudah sampai di puncak karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tidak ada lagi yang akan membela mereka. Tidak ada. Tuhan sudah tidak ada. Mati dan mereka tahu kuburnya di situ. Mereka masuk dalam tempat, di satu tempat, kunci pintu. Mungkin ngobrol, bisik-bisik kali. Kerja mereka pasti berdoa. Ya, berdoa. Orang biasa takut kan berdoa ya. Mereka berdoa. Mungkin waktu itu juga sambil tiap ada langkah kaki di depan, jangan-jangan datang pasukannya Kayafas kali, tentara Roma. Tapi ini bukan tentara Roma yang mereka takut. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Hei Petrus, bukankah engkau juga bersama-sama dengan dia? Kita sudah renungkan itu. Dan Petrus ketakutan. Yohanes, kamu juga kan? Andreas, kamu juga kan? Kamu juga kan? 12 murid itu, bukan hanya 12 murid kalau saudara perhatikan. Ada juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ada orang-orang lain juga bersama-sama dengan mereka di tempat itu. Berkumpullah murid-murid Yesus. Jadi murid-murid itu bukan hanya rasul-rasul. Murid-murid itu adalah orang-orang yang mengikuti Yesus, itu murid-murid. Dan rasul adalah 12 orang yang dipilih dari murid-murid itu. Jadi yang berkumpul di situ bukan hanya para rasul, tetapi juga murid-murid. Jadi cukup besar ruangannya, mungkin seperti ini kali. Ya, dan semua ketakutan. Saudara, mana ini? Saya masih pakai ini nih di sini. Saudara ya. Jadi kenapa saya pakai? Saya mau tunjukin kepada saudara. Saya mau bilang pada saudara sebenarnya adalah jangan anggap remeh. Ya. Jadi begini, sudah aman. Enggak. Memang kita mesti berjaga-jaga. Ya kan? Jadi kalau saya masih pakai. Lu sendiri kok kenapa pakai? Iya, supaya terbiasa, jangan lupa. Ya kan? Nah, bukan takut ini mereka. Bukan takut Covid ini murid-murid. Takut orang-orang Yahudi datang. Jadi mereka berkumpul di situ. Mereka takut, saudara. Takut jangan sampai orang-orang Yahudi datang di situ. Kenapa? Coba saudara lihat Yohanes pasal 15. Pasal 15. Yohanes pasal 15 bilang begini. Mereka takut karena Tuhan bilang begini, ayat 20. Yohanes 15 ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nggak heran kalau mereka takut, karena Tuhan pernah bilang pada mereka, kalau satu waktu saya dianiaya, ya, kalian juga akan dianiaya. Kalau satu waktu, kalau nanti gembala, kalau nanti, jadi gini, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku,
mereka juga akan menganiaya kamu. Tidak heran kalau mereka takut, tidak heran kalau mereka sembunyi. Kenapa? Oh, firman lain mungkin mereka tidak ingat. Firman lain mungkin mereka lupa bahwa Yesus akan bangkit. Firman lain mereka lupa mungkin bahwa Yesus akan menyertai kamu dan mengalahkan maut. Tetapi ada yang mereka ingat kalau itu berhubungan dengan penderitaan. Yaitu ketika Tuhan bilang, kalau aku satu waktu kelak nanti jika aku dianiaya, kamu pun tidak akan luput. Dan mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi. Mereka takut. Kumpul saja. Bagaimana keadaan kita sekarang? Bagaimana keadaan kita? Masih ingat gak? Waktu dulu dia bilang. Beberapa waktu lalu kan dia bilang. Kalau saya dianiaya, kamu juga tidak akan luput. Masih ingat gak yang dia bilang? Barang siapa mengikut aku, dia mesti menyangkal diri mengikut aku dan menderita. Masih ingat gak yang dia bilang itu? Ya, masih ingat gak orang-orang akan menganiaya kamu? Masih ingat gak itu? Ya, Matius 10. Kamu akan dianiaya. Sekarang dia sudah dianiaya. Tinggal kita sekarang. Siapa yang duluan? Petrus, pasti kamu. Kamu kan selalu bersama-sama dengan mereka. Nggak ada di Alkitab ini. Ya. Ini cuma saya ini aja. Petrus kamu duluan. Petrus lagi di sudut. Iya kali ya. Tapi kamu kan Yohanes yang paling muda. Ya. Kamu juga. Kebetulan itu ada duduk namanya Moti. Moti. Timotius maksudnya. Kamu juga. Nah di sana kan Daud ya namanya. Tapi kan karena pakai bahasa Inggris kan David. David nganale satu. Sony nggak ada karena nggak ada nama itu di sana. Ya kan? Bahaya kamu. Ruth, ada Ruth juga. Ruth, ada juga Yemima, itu kan anaknya Ayub. Yemima. Kamu juga berangkat. Tanti ada nggak ya? Yosi? Enggak ada. Tapi dia bilang sekarang ke orang-orang itu. Kalau Tuhan dianiaya, kalian juga dianiaya. Masih mau bertahan? Jimmy. Nggak ada nama Jimmy. Yanto apalagi? Murtadin. Berbaris di situ. Masih ingat nggak yang dia bilang? Tetapi ada yang bilang begini. Tapi kan Thomas nggak ada waktu itu ya. Ada dua yang nggak ada. Thomas dan Yudas yang sudah gantung diri. Thomas ini sedikit berani atau terpaksa tidak ada. Nggak ada di situ dia pokoknya Thomas. Datang. Kan kita sudah bilang, Petrus itu lupa ketika dia bilang begini, Tuhan, kalaupun mereka mati, kalaupun engkau mati, saya juga mati dengan kau. Ke hari itu ketakutan. Saudara, di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ada tugas, perempuan lebih berani loh dari laki-laki ini. Ya kan, yang saya sudah bilang itu. Yaitu perempuan-perempuannya bawa rempah-rempah ke kubur kan. Ibu-ibu, makanya ibu-ibu itu bagus sekali. Pada saat kemarin ketika kita bicara kita mau perpanjang gedung, bapak-bapak agak ragu, bapak-bapak bilang, gimana nanti ya? Tapi ibu-ibu bilang begini, maju, bisa. Saya jadi mengerti kenapa Deborah itu disebut dalam Alkitab. Karena Barak dan teman-temannya pakai rok. Barak ya? Barak. Yang mereka ada di Barak, dalam ketakutan. Ya, ketakutan. Apa yang mereka takut? Saudara tahu nggak? Apa yang mereka takut? Apa yang mereka takutkan? Mereka takut karena kepada orang-orang Yahudi kan? Ya kan? Kenapa takut kepada orang Yahudi? Karena Tuhan bilang, kalau saya dianiaya, kamu juga dianiaya. Jadi yang mereka takutkan apa? Bisa ngerti nggak maksudnya? Ini, mereka takut pada orang-orang Yahudi yang akan datang untuk mereka. Takut mereka. Ya. Takut kan? Kenapa? Karena mereka ingat yang Tuhan bilang. Iya kan? Bahwa kalau seorang gembala atau pemimpinmu dianiaya, kamu juga. Jadi yang mereka takutkan apa?
Orang Yahudi atau firman Tuhan? Tergenapi. Nah, bukankah yang mereka takutkan adalah kalau firman Tuhan tergenapi, tamat kita. Lihat. Ya, itu Fit. Ya, saudara tahu nggak, ada begitu banyak orang takut kalau firman Tuhan tergenapi. Ya, itu Tuhan bilang begini, kamu akan menderita, kamu akan dianiaya di dunia ini, kamu akan sakit, kita akan berdoa sampai habis-habisan. Tuhan jangan sampai terjadi. Kita mau tolak tuh kehendak Tuhan. Hah? Kita mau tolak tuh kehendak Tuhan. Kita mau sembunyi di dalam barak. Kita mau sembunyi karena Tuhan bilang itu akan terjadi. Mau takut? Saudara, saya pernah bilang kan di sini ya. Satu waktu kita lagi ibadah, lalu orang datang dari sana dan bawa senjata, lalu bilang, siapa nggak keluar saya tembak. Bukankah semua akan lari keluar? Lalu dia bilang pada saya, kebetulan cuma saya di atas mimbar, kamu tetap di situ. Kamu mau apa di situ? Saya nggak bisa turun. Kalau mau tembak saya di atas mimbar. Setelah semua lari, mereka sudah keluar semua. Yang penakut lari semua. Semua sudah lari, lalu dia bilang ke saya, terus Pak, khotbah. Yang Kristen KTP sudah keluar semua. Yang penakut-penakut sudah lari. Tinggal kita berdua. Kan dia nggak tahu kalau saya takut kayak apa itu, coba. Memang ada laki-laki yang ditaruh senjata lalu begini. Atau jadi begini. Mati. Mereka takut. Ternyata karena firman Tuhan sudah bilang pada mereka, kamu akan dianiaya. Hati-hati saudara ya. Nggak, ini mungkin berpikir saja begitu ya. Yaitu banyak kali kita percaya pada janji Tuhan yang indah. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Aku menyertai kamu, tidak akan meninggalkan kamu. Tetapi ketika Tuhan bilang pada mereka, jika pemimpinmu, jika aku dianiaya, kamu juga akan dianiaya. Sembunyi kan? Takut kan? Padahal ini adalah orang-orang yang pernah bilang, mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan mereka. Padahal ini adalah untuk mari bersama-sama mati dengan dia, dengan Tuhan maksudnya. Mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Bahkan ada yang bilang begini, mari kita turunkan api dari langit, hanguskan orang-orang itu. Ada begitu banyak orang yang gagah perkasa ketika Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika Yesus seolah-olah tidak ada bersama-sama dengan mereka, mereka ketakutan, apalagi mengingat apa yang Tuhan katakan. Kalau aku dianiaya, mereka juga akan aniaya kamu. Masuk ke dalam semua. Sembunyi ketakutan. Apakah Tuhan membiarkan mereka takut? Coba baca di situ. Ayat bagian B dari ayat 19. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Saudara, saya suka sekali bagian ini. Saya baca berkali-kali. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu mereka takut, saya katakan tadi, mereka takut ketika Tuhan katakan, kamu akan dianiaya, kamu akan menderita. Pada waktu mereka takut itu, lalu Tuhan datang. Apakah Tuhan cuma datang? Tuhan bilang apa? Coba baca. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara lihat, dalam ketakutan seperti itu, bahkan sebenarnya dalam dosa mereka, Petrus melakukan dosa, saya sudah khotbahkan waktu lalu. Dalam dosa seperti itu, dalam ketakutan yang tidak pantas bagi orang-orang percaya, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan datang dan sudah? Oke. Maaf.
Saya mulai lari dari pertama, berarti selesainya jam 1. Minta maaf, ini masalahnya di perjalanan ini. Oke. Saudara yang sedang Tuhan Yesus, kenapa mereka takut? Saya mulai dari situ lagi ya. Kenapa mereka takut? Karena ternyata mereka ingat apa yang Tuhan katakan. Yaitu bahwa tadi di kitab Yohanes pasal 15 ayat 20, jika mereka telah menganiaya aku, maka mereka juga akan aniaya kamu. Sehingga mereka ketakutan. Tetapi saudara, ternyata dalam ketakutan mereka itu di ayat 19 bagian B, pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Dalam keadaan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tuhan katakan damai sejahtera bagimu. Di ayat yang ke-20 juga sama, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Sebelumnya mereka takut. Sesudah itu, Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Saudara masih ingat, dan pasti mereka ingat, ketika Tuhan juga berkata kepada mereka, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu berbeda dengan yang dunia berikan. Jadi mereka tahu ketika Yesus bilang damai sejahtera bagimu, hanya Tuhan yang dapat memberikan damai sejahtera bagi para murid, dan mereka bersuka cita. Bayangin dalam ketakutan saudara, bagus sekali saudara kalau saudara berada di puncak ketakutan. Kalau kita berada di puncak ketakutan, lalu tiba-tiba Tuhan bilang pada kita, damai sejahtera bagimu. Bukankah kita akan bersuka cita? Orang suka bilang begini, Tuhan selalu datang tepat waktu. Pada waktu ketakutan, makanya jangan takut dengan ketakutan, saudara. Jangan takut dengan ketakutan. Kenapa? Karena pada saat kita berada dalam puncak ketakutan, seperti yang ditunjukkan kepada murid-murid ini, pada waktu mereka di puncak ketakutan itu, pada waktu itu Tuhan bilang pada mereka, damai sejahtera bagimu. Jangan baru takut dikit, sudah takut sekali. Harus takut sekali, baru takut sekali. Ngerti nggak, saudara? Saya juga nggak ngerti ini maksudnya. Ya, jadi gini, jangan baru dikit udah takut. Nggak, nanti kalau sudah gemeter setengah mati, baru takut. Karena pada waktu itu Tuhan akan datang dan bilang padamu, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Tepat waktu. Ini baru kejadian di tepat waktu. Tiba-tiba ada yang maksud kode. Ada suara. Langsung pusing kan? Tepat waktu kan jadi kan? Kan mujizat ini, saudara. Ya kan? Jangan kalau sakit apa baru mujizat. Enggak, ini juga mujizat. Saya terima kasih Tuhan. Jadi saudara-saudara kita dari tempat-tempat lain masih bisa dengar khotbah ini. Ya kan? Jadi sudah sampai di ketakutan yang luar biasa. Tuhan Yesus datang dan bilang, damai sejahtera bagimu. Cuma itu? Enggak. Dia tunjukkan ini saya. Ini luka, ini bekas luka, ini saya. Saya ini. Nanti di bagian lain akan dia bilang, hantu nggak punya kayak saya. Ini saya. Dan mereka bersuka cita. Setiap ada ketakutan dan Yesus datang, selalu ada sukacita di situ. Setiap ada ketakutan dan Yesus datang, selalu ada sukacita di situ. Ada sukacita bagi orang yang didatangi oleh Tuhan Yesus. Dan biasanya orang itu adalah orang-orang yang percaya padanya. Saudara yang sedang tulis, saya baru katakan tadi, ada saat orang takut, karena ternyata takut jangan sampai apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Padahal kan Tuhan sudah bilang, nanti akan ada sampar, penyakit sampar, termasuk COVID. Nanti akan ada perang di mana-mana, nanti adakan banyak darah di mana-mana. Tuhan sudah bilang, saudara baca aja di Matius 24, Tuhan sudah katakan itu. Lalu kita takut. Iya, ada orang yang bilang pada saya, Pak Soni, saya malas sekali baca Wahyu. Kenapa? Takut saya. Saya bilang, jangan Pak, jangan takut kalau baca kitab Wahyu. Kenapa? Karena disitulah harusnya kita tahu bahwa Tuhan menjamin hidup kita. Ketika dia bilang, dalam keadaan takut, damai sejahtera bagimu. Kalau engkau tertekan, dia akan datang dan bilang, damai sejahtera bagimu. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang takut itu? Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Kemudian dia mengembuskan mereka dengan Roh Kudus dan berkata, terimalah Roh Kudus.
Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah loh, ini dia. Rupanya kita nggak bisa renungkan ini ayat 4 sampai 9 ya. Jadi panjang ini kalau saya mau bicara ini. Atau bagaimana kita tunda aja dulu ini nanti ya. Supaya bisa sampai 9. Kenapa? Karena ini masalah. Ini. Ketika mereka bersuka cita, Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sekarang aku utus kamu. Kenapa? Takut. Damai sejahtera bagimu, sukacita. Sudah sukacita, Tuhan bilang, aku utus kamu pergi. Untuk apa? Mati juga bagiku. Takut lagi kan? Sudah lihat? Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus bahagia. Jadi hitam putih, siang malam. Bersama Yesus bahagia, lalu susah. Bersama Yesus bahagia, lalu sulit lagi. Bersama Yesus bahagia, lalu sulit lagi. Bersama-sama dengan Yesus, lalu Yesus mati, menderita. Yesus datang, damai sejahtera bagimu. Ini saya, sukacita. Lalu Tuhan bilang, dan sekarang kamu pergi. Di Matius 10 itu, pergi dan orang akan nyanyian kamu. Loh, bagaimana? Nggak terlalu masalah itu. Kenapa? Karena sudah begitu aja. Nanti setelah pergi, Tuhan juga jaga. Tuhan bilang, di mana kamu pergi, Roh Kudus akan ada bersamamu. Kalau engkau tertekan, apa yang tidak dapat kamu katakan, aku akan datang padamu untuk membantumu. Itu Matius pasal 10, saudara baru baca itu. Tetapi yang ini, sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus nanti datang, Kisah Rasul pasal 4? Kenapa mereka sudah dihembusi Roh Kudus ya? Lalu yang berikut adalah, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Wih, yang mengampuni dosa itu siapa ya? Hah? Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi kalau ingat saya bilang tadi, yang ada di situ bukan cuma para rasul, tetapi juga murid-murid. Nah kalau gereja lain kan bisa bilang begitu. Nah makanya tergantung pada pendeta atau pastor. Kalau pastor bilang atau pendeta, ini pastor nih. Ini pastor bilang begini, Pak Ivan, kamu masih berdosa. Oh ya Pak. Oh Yemi, dosamu sudah diampuni. Puji Tuhan Pak. Ivan, belum, masih berdosa. Masih ada loh dosanya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi yang mengampuni dosa siapa? Yang menyatakan dosa itu, berdosa atau tidak itu, siapa? Kita mau bahas sekarang atau nanti? Boleh kasih jempol nggak? Hah? Kalau kita bahas sekarang sudah selesai, karena khotbahnya kan cuma 30 menit. Ini sudah lewat malah. Jadi pendek aja ya. Gini. Kenapa mereka dihembusi dengan Roh Kudus? Masih ingat Yohanes pasal 14 dan 16? Saudara cek ya. Yaitu ketika Tuhan bilang begini, Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu apa yang aku katakan padamu. Tetapi Roh Kudus menyatakan diri kepada semua manusia itu baru terjadi di Kisah pasal 2. Kepada mereka sudah ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa mesti dihembuskan dengan Roh Kudus? Saudara ingat ketika Tuhan hembuskan itu nafas kepada manusia. Sekarang kamu hidup baru. Saya sudah bangkit. Kalian yang pertama harus jalani hidup baru itu. Ada Roh Kudus bersamamu. Aku akan mengutus Roh Kudus bersama denganmu supaya kamu pergi. Supaya kamu jangan takut lagi. Jadi kepada mereka duluan dikasih itu. Dinyatakan ada Roh Kudus kepada dunia ini. Baru kepada dunia di Kisah pasal 2. Tentang mengampuni dosa. Kalau engkau beritakan firman tentang pengampunan dosa, kalau dia terima dosanya diampuni, kalau dia tidak terima dosanya tidak diampuni. Karena yang mengampuni dosa itu Tuhan, engkau cuma menyatakan kepada orang, engkau berdosa. Tapi kalau engkau mau diampuni, Yesus mengampunimu. Kalau dia terima, dosanya diampuni. Kalau tidak, tidak diampuni. Bisa? Lanjut, supaya selesai. Thomas dari ke-12 murid itu disebut Didimus tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang. Gak ada dia. Apakah dia termasuk orang yang berani jalan-jalan? Atau terpaksa mesti jalan-jalan karena cari makanan untuk teman-temannya di barak itu, di rumah itu. Maka kata murid-murid lain kepadanya, pas Thomas datang, Mas, sini Mas. Tom sini Tom. Kami telah lihat Tuhan. Saudara, siapa yang sakit hati coba?
Lagi keluar, saya disuruh kemana kali, lagi pergi. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus, mereka datang, pas dia masuk pintu di situ, pas dia datang, lalu mereka bilang, Thomas, kami lihat Tuhan. Saya nggak bayangkan mukanya Thomas itu. Kalau saya ada orang begitu, saya cuma, atau JJ ya, ada JJ kan, saudara, JJ. Kalau bilang, J, tadi Tuhan datang. Melah, kata. Dia suka begitu tuh. Iya kan? Thomas, kami lihat Tuhan. Emang ada? Saya nggak percaya. Yuk Petrus, Yesus aja yuk sangkali. Dia kan tahu belagu kamu Petrus. Kamu juga. Kamu kan lari pontang-panting waktu itu. Iya kan? Waktu Yesus di Taman Getsemani kan nggak semua orang pergi kan? Kamu kan sama-sama saya ketakutan di ruangan kan? Hah? Kan sama. Belagu. Mana Yesus datang padamu? Memang cuma kamu yang murid Tuhan. Saya bukan. Enggak, saya nggak percaya. Itu muka Thomas. Thomas, kamu lihat Tuhan Thomas. Nggak percaya. Tipe begini banyak, saudara. Lalu, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini baru manusia benar nih. Aku banget ini. Saya sekali ini. Kita sekali ini. Ya enggak, kalau tidak bisa dibuktikan, memang Tuhan berkati, kamu kan takut. Bagaimana bisa dia datang di sini? Kamu kan di ruangan ini. Kan dia sudah mati. Tidak mungkin dia datang di sini. Nggak mungkin. Kamu kan penakut. Tidak mungkin. Jadi saya perlu bukti. Bukankah itu manusia sekali? Semua manusia sekali. Ketakutan manusia banget. Pingin bukti manusia banget. Mana coba? JJ aku punya ini. Dia akan datang. Mana coba? Enggak ada kan? Bohong kan? Enggak usah Thomas, enggak usah Petrus, enggak usah lah. Enggak usah lah seperti itu, enggak usah lah. Saya tahu kalian. Kita ini kan tahulah. Kecuali saya cucukkan jari saya ke bekas paku. Cucukkan jari saya ke lambungnya. Baru saya percaya. Kalau enggak. Dalam ketakutan Tuhan datang dan bilang, damai sejahtera bagimu. Setelah itu saudara tenang hidupnya. Enggak percaya lalu tenang. Berapa hari? 8 hari saudara. Ya kan? Ayat yang ke-20 berapa? 6. 8 hari sesudah itu. Jadi 8 hari itu lama sekali saudara Thomas jalan-jalan. Benar nggak ya kira-kira? Dia datang nggak ya? Tapi kenapa ke saya enggak ya? Kenapa ke orang lain ada ya? Kenapa kepada saya enggak ya? 8 hari saudara gelisah itu. 8 hari temannya yakinkan Thomas. Benar mas. Oh jangan mas, nanti Mas Yanto. Benar pak. Benar Thomas. Kami memang lihat. Nggak usah ngomong itu. 8 hari saudara dalam ketidakpercayaan itu nggak main-main stresnya. Jangan-jangan, saudara agak jorok cerita ini tapi ya jadi. Orang Manado lihat batu sama dia ada batu tuh. Dia jalan lagi, dais tuh, batu. Dia jalan lagi, kotoran sapi, kotoran dia jalan. Tapi di sana dia panas, batu kan, balik lagi. Setelah itu dia yang terjadi. Selama 8 hari Thomas seperti itu. Selama 8 hari Thomas pusing, benar kan? Akhirnya sudahlah. Mau dipikirin, nggak dipikirin, toh sama. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Semua pintu terkunci, sama persis. Dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka berkata, damai sejahtera bagimu. Sudah berapa kali itu? Ketiga kali ya. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Lalu dia bilang pada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambung. Dan engkau jangan tidak percaya lagi.
melainkan percayalah. Saudara, ketakutan, ketidakpercayaan, kegelisahan pada saat itu juga Tuhan akan datang padamu dan bilang, damai sejahtera bagimu. Itu yang terjadi kepada murid-murid. Saudara, ada banyakkah yang kita takutkan? Ada, banyak. Bahkan banyak kali yang kita takut adalah apa yang Tuhan katakan tentang penderitaan di masa yang akan datang. Kita akan bilang, aduh jangan sampai terjadi. Tapi nggak bisa, saudara. Alkitab nggak bisa dirubah. Alkitab bilang, yang apa? Engkau dijaga oleh Tuhan. Engkau pasti diselamatkan. Engkau tidak akan lepas dari tanganku. Engkau diselamatkan. Tapi engkau harus pergi beritakan Injil. Dan kalau engkau beritakan Injil, engkau akan menderita. Tapi tolong ingat, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Ada saat kita takut. Tapi dari pelajaran ini semoga kita ingat bahwa kita dalam keadaan takut, apapun yang kita sedang hadapi, satu waktu Tuhan akan bilang, damai sejahtera bagimu. Dan kita akan ingat, ya Tuhan nggak pernah salah. Ketika kita juga tidak percaya, masa Tuhan cuma berkati dia. Kok dia begitulah? Kok saya enggak ya? Kenapa Tuhan cuma perhatikan dia? Mungkin satu waktu Tuhan akan datang setelah 8 hari atau berapa hari. Tuhan akan datang dan bilang padamu, damai sejahtera bagimu. Hendaklah engkau percaya, jangan tidak percaya lagi. Tolong ingat kata-kata itu, saudara. Jangan engkau tidak percaya. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Murid-murid yang lain bersuka cita. Kali ini Thomas lebih dari bersuka cita. Karena Thomas sujud di kaki Tuhan dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Itulah bagian yang saya selalu katakan. Apakah Yesus itu Allah? Iya. Berdasarkan apa yang Thomas katakan. Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus nggak bilang, jangan begitu. Tidak. Yesus itu memang Tuhan dan Allah. Lalu dia berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dalam banyak hal, saudara, kita tidak lihat apa-apa. Yang kita lihat di depan kita cuma tantangan, cuma masalah, cuma COVID, cuma penderitaan, cuma hal-hal yang aduh sulit sekali. Satu waktu Tuhan akan bilang pada damai sejahtera bagimu. Tuhan akan bilang itu. Dan dia akan bilang, jangan engkau tidak percaya lagi. Tolong saudara, jangan tidak percaya lagi. Berbahagialah mereka yang percaya, meski tidak melihat. Tolong jangan tidak percaya lagi. Kita boleh dalam keadaan ketakutan, kita boleh dalam keadaan cemas, sedih, dan sebagainya. Karena orang-orang kita kasihi, atau mungkin karena kita ada masalah dalam hidup kita. Tapi Tuhan akan bilang pada damai sejahtera bagi. Tuhan selalu berkati kita.